Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah. Hari ini kita bertemu dengan kelompok 10, kelompok terakhir. Kelompok 10 akan berbicara tentang dunia ketiga. Sebenarnya nggak ada ya istilah dunia ketiga ya. Ada sekarang ini adalah dunia negara berkembang ya. Dan masalahnya yang akan dibicarakan tentang budaya, kemudian aliansi triple, terus nanti kita lihat di videonya ya, bicara tentang budaya. Memang perbedaan budaya antara negara-negara maju dengan negara berkembang. Nah, budaya inilah yang memicu atau mempengaruhi ya, ikut mendorong bagaimana kebijakan-kebijakan atau sikap atau perilaku dari negara berkembang ini. Yang kedua itu triple aliansi ini mengingat bahwa negara berkembang itu kan membutuhkan modal ya untuk membangun negaranya menjadi lebih maju lagi. Oleh karena itu mereka membutuhkan yang namanya modal asing. Kemudian di situ ada borjuis, kemudian di situ ada negara. Nah, bagaimana sih sebenarnya aliansi triple dan dunia berkembang yang dikenal dengan dunia ketiga yang dulu? Maka kita akan dengarkan kelompok 10. Sadar nggak sih, Zak? Sebenarnya masalah di Indonesia tuh itu aja. Kayak birokrasi yang lemah, terus korupsi, sama macet, terus juga pajak yang tinggi. Iya juga ya. Apalagi di Indonesia ini ketimpangannya berasa banget di antara si kaya dan si miskin. Kenapa ya bisa begitu? Apa mungkin sebenarnya Indonesia itu negara dunia ketiga? Tahu nggak sih Des, apa tuh? Ternyata permasalahan di negara-negara seperti Malaysia, Thailand, Brazil, bahkan Argentina tuh sama loh kayak di Indonesia. Kayak apa? Kayak korupsi, pembangunan yang lambat, inflasi, atau kesenjangan ekonomi. Iya juga ya, padahal kita semua ini beda benua kan? Apa mungkin karena negara-negara tersebut masih termasuk dalam negara dunia ketiga ya? By the way, negara dunia ketiga itu apa sih? Kalian mau tahu apa itu negara dunia ketiga? Yuk kita simak penjelasan selanjutnya. Bye-bye. Dalam melihat persoalan negara-negara di dunia ketiga, Arif Budiman memaparkan beberapa pendekatan penting. Yang pertama itu ada teori budaya. Dalam teori budaya dijelaskan bahwa negara di dunia ketiga cenderung melahirkan rezim otoriter karena budaya politik masyarakatnya masih berwatak feodal, di mana sistem sosial, politik, dan ekonominya masih bersifat hierarkis dan kepemilikan tanah. Dalam tradisi politik seperti ini, kekuasaan dianggap sakral dan tidak boleh dipertentangkan karena dianggap sebagai perpanjangan dari kekuasaan keilahian. Benedict Anderson memberikan contoh, yaitu budaya kekuasaan Jawa yang memusat dan tidak dapat dibagi. Kekuasaan yang mutlak harus ada di tangan para bangsawan. Nah, karena hubungan masyarakatnya itu masih bersifat hierarkis, masyarakat jadi tidak terbiasa menuntut akuntabilitas, sehingga lembaga seperti parlemen, partai, dan hukum itu sulit untuk berfungsi secara rasional. Akibatnya, pembangunan politik yang seharusnya menuju demokrasi, partisipasi, dan institusi yang kuat menjadi tersendat karena nilai dan pola perilaku masyarakat yang tidak mendukung pola politik modern. Kemudian ada teori negara pasca kolonial. Teori ini dicetuskan oleh sarjana dari Pakistan bernama Hamzah Lafi. Dalam teori ini dijelaskan bahwa rezim otoriter itu didasari oleh struktur kekuasaan yang diwariskan oleh para penjajahan. Negara kolonial dahulu itu dirancang untuk menguasai rakyat, bukan untuk melayani mereka, sehingga negara bersifat hierarkis, sentralistik, dan represif. Setelah negara merdeka, elit lokal hanya mengambil alih kekuasaan para penjajah tanpa mengubah struktur kekuasaannya, sehingga negara itu tetap jauh dari rakyat dan mudah dikooptasi atau dimanipulasi oleh kepentingan birokrasi, militer, dan juga modal asing.
Nah, akibatnya tujuan dari pembangunan politik seperti demokrasi, partisipasi, dan institusi yang modern itu jadi sulit tercapai karena mesin yang digunakan oleh negara kolonial bukan mesin demokrasi, melainkan mesin pasca kolonial yang tidak kompatibel dengan politik modern. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi teori negara otoriter birokrasi. Jadi, teori negara otoriter birokrasi adalah konsep yang menggambarkan negara yang otoriter dengan kekuasaan yang sangat terpusat pada birokrasi dan elit militer serta ekonomi, di mana proses politik didominasi secara teknokratik tanpa memberikan ruang partisipasi besar kepada masyarakat. Di sini penting untuk memahami rezim yang keras tersebut melalui konsep otoritarisme birokrasi dari Guillermo O'Donnell. Secara sederhana, beliau membagi ciri utama dari teori negara otoriter birokrasi, yaitu yang pertama ada pemerintah dikuasai oleh militer yang bekerja sama dengan para ahli atau teknokrat, yang artinya jadi keputusan banyak dibuat oleh tentara dan orang pintar di birokrasi. Yang kedua, didukung oleh pengusaha besar, yang artinya mereka bekerja sama dengan bisnis internasional. Jadi ekonomi dikendalikan oleh kelompok bisnis kuat. Yang ketiga, keputusan dibuat secara birokratis, teknis dan terpusat. Yang artinya semua dikontrol dari atas, rakyat tidak dilibatkan. Dan yang keempat, rakyat dijauhkan dari politik. Yang artinya rakyat tidak diberikan ruang untuk berpendapat atau mempengaruhi kebijakan. Jadi singkatnya, negara model ini menggabungkan kekuatan militer, teknokrat, dan pengusaha besar untuk menjalankan pembangunan secara ketat dari pusat tanpa melibatkan partisipasi masyarakat. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan teori negara otoriter birokratis yang dikembangkan oleh Guillermo O'Donnell, seorang ilmuwan politik asal Argentina. Teori ini menjelaskan mengapa banyak negara berkembang mengalami rezim otoriter bukan berdasarkan sejarah kolonial atau budayanya, tetapi karena tahap pembangunan ekonomi yang sedang dijalani dalam negara tersebut. Jadi, mengapa demikian? Pada tahap awal, ketika suatu negara masih menjalankan industri substansi impor, pemerintah cenderung lebih demokratis. Kenapa? Karena pada tahap ini negara butuh masyarakat dalam negeri yang kuat daya belinya. Pemerintah harus membantu buruh mendapatkan hak dan upah yang layak supaya mereka bisa membeli barang dari industri lokal. Maka, pemerintah di sini terlihat lebih pro dan lebih membuka ruang demokrasi. Namun, keadaan bisa berubah ketika industri substansi impor tersebut mencapai pada titik jenuh. Pada saat ini, negara tidak bisa lagi tumbuh hanya dengan menjual barang ke pasar dalam negeri. Negara harus berubah strategi, yaitu berubah ke strategi ekspor, memproduksi barang yang bisa bersaing di pasar internasional. Untuk itu, dibutuhkan teknologi yang lebih maju, modal asing dan investasi besar dari pengusaha internasional. Nah, titik masalahnya di sini. Investor hanya mau datang jika negara tersebut stabil, tidak banyak demo, tidak banyak pemogokan, dan tidak ada konflik politik. Untuk memastikan kondisi tetap stabil, pemerintah mulai membatasi tuntutan rakyat, terutama buruh. Pemerintah tidak lagi berpihak pada rakyat bawah seperti sebelumnya. Sebaliknya, pemerintah lebih mendengarkan kepentingan pengusaha, terutama pengusaha asing. Disinilah muncul bentuk pemerintahan yang disebut oleh O'Donnell tersebut, yaitu negara yang otoriter birokratis. Pemerintah cenderung lebih keras, lebih tertutup, dan lebih menekankan hak-hak politik masyarakat demi mencapai stabilitas ekonomi dalam negara tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi teori persekutuan segitiga atau aliansi triple. Teori persekutuan segitiga atau aliansi triple yang dikemukakan oleh Peter Evans, seorang sosiolog asal Amerika Serikat. Teori ini berusaha menjelaskan mengapa banyak negara dunia ketiga mengalami pemerintahan otoriter pada saat mereka sedang melakukan industrialisasi yang berorientasi ekspor. Yang menarik dari teori Evans yaitu
Meskipun pemerintah berpihak pada modal asing untuk membangun industri dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerintah secara bersamaan tetap menonjolkan sikap nasionalisme agar mendapat dukungan dari masyarakat. Sebagai penganut teori ketergantungan, ia membedakan dua jenis ketergantungan, yaitu yang pertama, ketergantungan klasik, artinya ketika negara dunia ketiga hanya mengekspor bahan mentah ke negara-negara maju. Yang kedua, pembangunan dalam ketergantungan, yaitu ketika negara dunia ketiga mulai membangun industri, terutama industri untuk ekspor. Pada tahap yang kedua ini, menurut Evans, kekuatan negara justru semakin besar. Negara menjadi sangat kuat karena kekuatan pemerintah dibutuhkan untuk melancarkan proyek pembangunan industri. Evans menjelaskan bahwa pada tahap ini muncul kerjasama tiga pihak, yaitu yang pertama ada modal asing, yang kedua pemerintah negara dunia ketiga, dan yang ketiga borjuasi lokal. Mengapa ketiga pihak ini sangat saling membutuhkan? Yaitu yang pertama modal asing. Modal asing berinvestasi ke negara dunia ketiga. Bersamaan dengan investasi tersebut, mereka membawa teknologi dan akses pasar internasional. Karena itulah modal asing dianggap penting bagi pembangunan industri. Yang kedua pemerintah. Pemerintah membutuhkan modal asing untuk membangun ekonomi. Tetapi pemerintah tidak hanya memihak pada modal asing. Jika tidak memperhatikan kepentingan pengusaha lokal, pemerintah akan dianggap bekerja untuk kepentingan asing dan bisa kehilangan dukungan rakyat. Untuk itu, untuk menjaga legitimasi dan kekuasaan, pemerintah harus tetap menunjukkan sikap nasionalismenya. Dan yang ketiga, borjuasi lokal. Borjuasi lokal mendapatkan keuntungan dari kebijakan pemerintah dan kerjasama dengan investor asing. Dari ketiga kerjasama tersebut, maka terbentuklah aliansi triple atau persekutuan segitiga, yaitu saat pemerintah bekerja sama dengan modal asing demi pembangunan ekonomi, dan pemerintah juga bekerja sama dengan borjuasi lokal demi stabilitas politik dan dukungan domestik. Jadi intinya, kerjasama ini membuat pemerintah di negara dunia ketiga menjadi kuat dan cenderung otoriter, terutama terhadap kelas buruh, tetapi tetap menunjukkan retorika nasionalis untuk mempertahankan dukungan rakyat. Menurut teori ini, Evans ingin menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi berorientasi ekspor di dunia ketiga tidak hanya melibatkan faktor ekonomi, tetapi juga melibatkan strategi politik untuk menjaga stabilitas kekuasaan. Negara pada dasarnya merupakan sebuah lembaga yang memegang kekuasaan. Sejarah menunjukkan beragam pandangan mengenai dari mana sih kekuasaan ini berasal. Ada teori yang menyatakan bahwa kekuasaan negara itu berasal dari Tuhan yang Maha Kuasa. Ada juga yang melihat bahwa ini merupakan mandat dari masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan juga perdamaian. Namun hampir semua teori bersepakat bahwa satu hal, kekuasaan negara harusnya digunakan untuk kebaikan masyarakatnya atau menekankan fungsi negara itu untuk menanamkan nilai moral. Melihat negara sebagai bentuk kesempurnaan dari sebuah sejarah. Sementara Hobbes memandang negara sebagai penjaga perdamaian dari kekacauan alami manusia. Intinya, kekuasaan negara itu tidak pernah dimaksudkan sebagai alat demi kepentingan penguasa itu sendiri. Namun dalam praktiknya, realitas seringkali jauh berbeda. Banyak rezim sepanjang sejarah justru menjalankan kekuasaan demi kepentingan mereka sendiri. Ketidakpuasan ini yang melahirkan berbagai teori politik yang ingin mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat. Negara tetap perlu dianggap sebagai pengatur kehidupan bersama, tapi kekuasaannya tidak boleh tanpa batas. Hak-hak dasar warga negara harus dilindungi dan tidak boleh dirampas oleh negara. Nah, melalui perdebatan panjang, muncul sebuah pemahaman umum di mana negara ini harus cukup kuat agar efektif dalam memerintah, tapi kekuatan itu harus dikendalikan oleh masyarakat. Nah, rakyat perlu memiliki mekanisme politik untuk mengganti pemerintah yang gagal dalam memenuhi tugasnya. Dengan kata lain, diperlukan keseimbangan antara kekuasaan negara dan juga kedaulatan rakyat. Sebuah titik temu yang memungkinkan negara benar-benar berfungsi bagi kepentingan bersama. Secara teoritis, demokrasi dianggap sebagai sistem terbaik untuk menjaga keseimbangan tersebut. Nah, namun dalam kenyataannya, bahkan negara yang paling demokratis pun itu tidak selalu berpihak pada masyarakat banyaknya.
negara bisa aja tampil sebagai pelindung masyarakat, tapi bila ditelusuri lebih jauh, seringkali kebijakan negara itu lebih menguntungkan kelas dominan, baik pengusaha maupun birokrasi. Sembari tetap mengklaim bahwa semua ini dilakukan demi kepentingan pembangunan dan juga kesejahteraan. Nah, argumen-argumen negara ini sering sangat kuat dan tampak meyakinkan sehingga tidak mudah disangkal. Karena itu, perdebatan mengenai bagaimana mengontrol kekuasaan negara agar benar-benar berpihak kepada masyarakat itu terus berlangsung hingga kini. Hingga kini juga belum ada teori yang sepenuhnya memuaskan dalam menjawab tantangan mendasar. Teman-teman, dalam beberapa dekade terakhir, perdebatan tentang negara banyak berfokus pada satu pertanyaan utama: apakah negara netral atau berpihak? Nah, di satu sisi, teori pluralis yang hadir dalam tradisi liberal itu menggambarkan negara sebagai institusi netral yang berdiri di atas semua kepentingan. Negara berfungsi sebagai wasit yang menengahi konflik antar kelompok dalam masyarakat tanpa memberikan keistimewaan terhadap satu pihak. Ia dianggap bekerja melalui mekanisme demokratis dan juga persaingan yang terbuka sehingga tidak memiliki alasan struktural untuk berpihak. Namun, teori radikal seperti Marxisme itu memandang negara jauh lebih sinis. Dalam pandangan ini, negara tidak pernah benar-benar netral. Ia selalu mengikat pada struktur ekonomi politis yang membuatnya cenderung berpihak kepada kelompok yang dominan, biasanya kelas kapitalis atau elit. Nah, proses politik itu mungkin tampak terlihat demokratis, tetapi keputusan negara seringkali mencerminkan kepentingan mereka yang memiliki kekuatan material terbesar. Nah, perdebatan ini memperlihatkan bahwa mempersoalkan netralitas negara dasarnya adalah mempersoalkan siapa yang sebenarnya diuntungkan oleh kebijakan negara. Nah, setelah membahas apakah negara itu netral atau berpihak, diskusi bergeser pada pertanyaan lebih dalam. Jika negara berpihak, apa yang menyebabkan keberpihakan tersebut terjadi? Pertama, teori Marxis klasik itu menjelaskan bahwa negara merupakan alat dari kelompok dominan. Negara itu sejatinya tidak memiliki kemandirian ideologis maupun institusional. Ia bekerja demi mempertahankan relasi produksi yang menguntungkan kelas kapitalis. Dalam pendekatan ini, semua bentuk pemihakan negara adalah cerminan langsung dari kekuatan kapital di luar negara. Kedua, pendekatan negara organis serta pemikiran Hegelian itu berpendapat bahwa negara memiliki kemandirian relatif. Negara tidak sepenuhnya dikendalikan oleh kelas tertentu maupun elit ekonomi, tetapi memiliki rasionalitas, nilai, dan juga kepentingan internalnya tersendiri. Bahkan menurut Melibian, jika negara tampak berpihak, hal itu dapat terjadi karena kedekatan psikologis antara birokrat dan juga elit. Nah, karena visi moral yang diemban negara atau karena negara memiliki historis tertentu yang ingin diwujudkannya. Nah, yang ketiga ada teori strukturalis dari Polantas dan juga Bloch itu mengajukan pendekatan yang lebih kompleks. Negara ini dianggap mandiri, tetapi kemandiriannya dibatasi oleh struktur ekonomi politik tempat ia berdiri. Negara mungkin punya ruang gerak untuk mengambil keputusan, tapi ia tidak bisa melampaui batas-batas sistem kapitalis tanpa mengancam stabilitasnya tersendiri. Nah, dengan demikian, negara bisa berubah, berpihak ataupun tidak, hanya dalam rentang waktu yang ditentukan oleh struktur ekonomi politik. Pembangunan politik itu tidak hanya sekedar menyangkut tentang pertumbuhan ekonomi, tapi juga mencakup kemampuan negara untuk memperluas partisipasi, menciptakan stabilitas, membangun institusi yang responsif, kita juga mengelola konflik sosial secara efektif. Nah, negara yang kuat itu negara yang kuat secara formal itu belum tentu memiliki kapasitas politik yang memadai. Nah, untuk menjalankan pembangunan politik, negara membutuhkan birokrasi yang kompeten, legitimasi yang kuat, serta mekanisme politik yang memungkinkan integrasi sosial tanpa menimbulkan ketegangan berlebihan. Namun, proses pembangunan politik sendiri ini sering menempatkan negara dalam posisi yang rawan. Di satu sisi, negara membutuhkan koalisi untuk menjalankan pembangunan. Karena itu, negara dapat terlihat berpihak kepada kelompok tertentu demi mempertahankan stabilitas politik. Nah, di negara-negara berkembang, di
Dilema ini bahkan lebih jelas. Negara ingin memperluas partisipasi rakyat, tetapi sekaligus ingin mengontrol mobilisasi agar pembangunan ekonomi tidak terganggu. Nah, kontradiksi ini yang seringkali melahirkan kecenderungan sentralisasi kekuasaan, birokratisme yang kuat, dan juga terkadang otoritarianisme yang dibenarkan atas nama pembangunan. Oke, selanjutnya itu ada ideologi dan kekuasaan hegemoni. Dalam subbab ini membahas pilar utama yang menyokong keberlangsungan pembangunan politik di negara yang secara esensial tidak netral, yaitu kekuasaan hegemoni. Pembangunan yang diusung oleh negara ketiga yang seringkali bersifat top-down dan berpihak pada elit tidak bisa dipertahankan hanya melalui kekuatan militer. Kekuasaan harus diubah menjadi legitimasi, disinilah ideologi hegemonik bekerja. Mengadopsi pemikiran Antonio Gramsci, ideologi berfungsi sebagai alat untuk menanamkan persetujuan atau konsen dari masyarakat. Bukan hanya sekedar kepatuhan pasif, negara menggunakan aparatus ideologisnya untuk mengemas pemihakannya. Misalnya itu melindungi kepentingan investasi asing atau konglomerat ke dalam narasi yang tampak universal. Narasi ini biasanya berupa janji stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi. Diyakinkan bahwa tanpa stabilitas pembangunan mustahil tercapai. Dengan cara ini, kebijakan yang sebenarnya menguntungkan segelintir elit diterima oleh massa sebagai pengorbanan yang wajar demi masa depan bangsa. Keberhasilan hegemoni ini sangat menentukan arah pembangunan politik karena ia mematikan potensi oposisi dan pastikan bahwa agenda pembangunan yang berpihak dapat diimplementasikan tanpa resistensi politik yang signifikan. Oke, jadi pembahasan yang terakhir adalah negara dan pemerintah. Poin ini adalah jantung analisis kritis terhadap pembangunan politik yang menuntut kita membedakan negara dari pemerintah. Negara dilihat dalam arti yang luas, bukan hanya sebagai institusi, melainkan sebagai kondisi struktural, yaitu sistem kompleks yang mengatur dominasi politik dan distribusi kekayaan, atau yang disebut literatur sebagai fakta dominasi. Sebaliknya, pemerintah adalah aktor yang sempit. Mereka adalah personel birokrasi, kabinet, dan elit politik yang bertindak sebagai pelaksana harian. Dalam konteks pembangunan, pemerintah bertanggung jawab merumuskan kebijakan, namun ruang gerak otonom mereka sangat terbatas dan dibingkai oleh kekuatan yang lebih besar. Keterbatasan ini adalah hasil dari interaksi erat antara penguasa negara atau personel pemerintah dan pengusaha atau kapital membentuk persekutuan kepentingan, sering disebut sebagai persekutuan segitiga yang menentukan prioritas pembangunan. Untuk mengetahui hakikat sesungguhnya dari pembangunan politik, kita tidak boleh tertipu oleh apa yang dikatakan pemerintah, seperti retorika kampanye, janji populis, atau wacana pro-rakyat. Sebaliknya, seperti saran Clausewitz, kita harus fokus pada apa yang sesungguhnya dilakukan negara. Kebijakan adalah barometer terbaik. Siapa yang diuntungkan dari proyek infrastruktur besar, siapa yang mendapat kemudahan regulasi. Analisis kebijakan menunjukkan bahwa meskipun retorika pembangunan biasa saja demokratis, implementasinya seringkali mencerminkan prioritas yang didorong oleh kondisi struktural yang dominan. Pembangunan politik dengan demikian adalah sebuah proses di mana pemerintah bertindak sebagai manajer yang ditugaskan untuk menjaga keseimbangan kepentingan antara fakta dominasi dan kebutuhan legitimasi publik.